Selamat malam. Sebagai bagian dari ujian tengah semester mata kuliah ICT Literasi, perkenankan saya membacakan hasil diskusi terkait kebocoran data sektor pemerintahan dan apa yang harus dilakukan untuk mencegah hal tersebut terjadi kembali, mengingat PSSN sudah menyampaikan hampir dari 50% kebocoran data ada di sektor pemerintahan. Menurut saya ada beberapa hal yang harus dilakukan oleh eh, pemerintah dan sektor swasta untuk mencegah kebocoran tidak terulang kembali. Yang pertama adalah penguatan keamanan sistem. Penguatan keamanan sistem dapat dilakukan melalui implementasi enkripsi data yang kuat dengan menerapkan teknologi enkripsi standar tinggi seperti EIS atau Advanced Encryption Standard untuk data yang tersimpan dan TLS atau Transport Layer Security untuk data yang ditransmisikan. Yang kedua adalah penerapan autentikasi multifaktor atau MFA dengan menggunakan sistem autentikasi berlapis untuk memastikan hanya pihak yang berwenang yang dapat mengakses data sensitif. Autentikasi multifaktor dapat menggunakan fingerprint atau PIN. Yang ketiga adalah pembaruan sistem secara berkala dengan melakukan update secara rutin terhadap sistem operasi, aplikasi, perangkat lunak keamanan untuk mencegah celah keamanan, untuk menutup celah keamanan. Yang kedua adalah peningkatan tata kelola dan kebijakan. Dilakukan dengan penerapan kebijakan keamanan data yang sangat ketat. Penerapan kebijakan dilakukan dengan membuat pedoman yang jelas tentang klasifikasi data, akses terbatas, dan prosedur pengolahan data. Yang kedua adalah audit teknologi secara rutin dengan melakukan pemeriksaan berkala terhadap sistem untuk mengidentifikasi dan memperbaiki kerentanan keamanan. Yang ketiga adalah penguatan regulasi dan penegakan hukum dengan mengimplementasikan dan menegakkan peraturan seperti Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi dengan lebih ketat. Yang ketiga adalah pembangunan sumber daya manusia. Pembangunan sumber daya manusia dilakukan dengan pelatihan keamanan cyber untuk pegawai, yaitu menyelenggarakan program edukasi berkala tentang praktik keamanan cyber, termasuk pengenalan phishing dan penggunaan kata sandi yang kuat. Yang kedua adalah peningkatan kapasitas tim keamanan dengan mengembangkan tim tanggap insiden cyber yang terlatih dan siap menghadapi ancaman. Yang keempat adalah kolaborasi dan koordinasi dengan kerjasama dengan sektor swasta. Kerjasama ini menjalin kemitraan strategis dengan perusahaan teknologi dan penyedia layanan keamanan cyber. Yang kedua adalah berbagi informasi ancaman cyber. Dengan membentuk ekosistem berbagi informasi keamanan cyber antar instansi pemerintah dan sektor swasta. Yang terakhir adalah infrastruktur dan teknologi. Dilakukan dengan penguatan firewall dan sistem perlindungan jaringan. Dengan menggunakan firewall modern dengan fitur Deep Packet Inspection atau DPI dan menerapkan segmentasi jaringan. Terakhir adalah implementasi pendekatan Zero Trust, yaitu menerapkan model keamanan yang tidak mempercayai entitas baik di dalam maupun di luar jaringan secara default. Itu yang harus dilakukan oleh instansi pemerintah. Untuk masyarakat adalah bagi yang menerima data di luar saluran yang resmi untuk tidak menyebarluaskannya atau tidak untuk memanfaatkannya demi kepentingan pribadi, serta melaporkan kebocoran data tersebut kepada pihak yang berwajib untuk segera ditindaklanjuti. Dengan menerapkan langkah-langkah ini secara komprehensif, diharapkan risiko kebocoran dapat diminimalisir dan keamanan data nasional dapat ditingkatkan secara signifikan. Demikian pendapat dari saya. Terima kasih. Selamat malam.